Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan update lagi mengenai on-chain analysis. Ya, tepatnya on-chain analysis setelah drama dari para exchanger raksasa di dunia ini ya. FTX yang bangkrut, Binance yang kena FAT, dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa dibilang dalam sebulan ke belakang ya, cryptocurrency market cukup berantakan ya. Berantakan karena ya drama yang nggak beres-beres ya dari FTX, Binance sekarang itu jujur yang Binance sih sedikit aneh menurut gue ya. Itu investigasi dari 2018, tiba-tiba sekarang setelah SBF tertangkap, tiba-tiba dimunculkan lagi ke media gitu. Jadi it's kind of weird jujurnya ya. Mungkin ya teori konspirasinya mungkin supaya menutupi SBF ya. Kita tahu SBF adalah salah satu pendonor terbesar ke Partai Demokrat. Kedua, setahu gue ya, orang kedua yang secara sumbangan terbesar. Dan sehari sebelum dia ditangkap, besoknya lebih tepatnya, besoknya sebelum dia ditangkap, itu harusnya dia testify ya. Jadi ya nggak tahu lah ya, teori konspirasi intinya. Nah, jadi intinya ini adalah pembahasan on-chain setelah semua drama yang menyebalkan itu ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, gua akan dulu pembukaan sedikit mengenai on-chain analysis. Karena lagi-lagi nggak semua orang mungkin sudah mengerti apa itu on-chain analysis. Nah, on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency ya. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya, ini adalah on-chain analysis. Berarti ini adalah dia membahas mengenai analisa dari blockchain itu sendiri ya. Jadi apa sih yang terjadi, apakah terjadi pentransferan dan seterusnya ya. Nah, apa yang membuat ini berbeda dibandingkan dengan ya data biasa? Nah, yang kita tahu dari on-chain analysis ini atau blockchain in general adalah mereka itu immutable, tidak bisa dioprek-oprek ya. Salah satu contoh paling terkenalnya adalah transaksi pertama antara Halvini dengan Satoshi Nakamoto ya. Jadi transaksi pengiriman BTC pertama itu adalah dari dompet Satoshi ke dompet Halvini ya. Nah, itu selamanya akan menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network ya, bukan ini ya. Ya otomatis bukan cuma Bitcoin Network sih sebenarnya ya. Lebih tepatnya semua yang base-nya dari Bitcoin Network pun tetap ada si transaksi itu. Tapi intinya apa? Immutable, ya nggak bisa diganggu gugat. Berbeda dibandingkan dengan technically open ledger lain, ya, karena bisa dibilang blockchain itu adalah suatu open ledger, ya. Nah, kalau ledger biasa seperti yang digunakan oleh perbankan dan lain-lain itu centralized. Nah, makanya seringkali kita mendengar dari tahun ke tahun, server bank terhack dan lain-lain ya. Nah, kenapa Bitcoin enggak kena hack? Karena lagi-lagi dia bentuknya decentralized. Jadi butuh computing power yang cukup besar ya, yang sampai sekarang masih belum ada bisa satu komputer yang bisa melakukan computing power sebesar itu untuk menghack Bitcoin network begitu. Nah, jadi intinya apa? Mereka secara datanya terdesentralisasi begitu ya. Nah, tapi jangan sampai kalian berpikir bahwa on-chain analysis ini adalah data dewa ya, berarti semua yang tertulis di on-chain pasti benar karena ini adalah data dari para bandar. Nah, itu kesalahan yang paling sering orang pikir mengenai on-chain analysis. Benar, ini bisa memperlihatkan pergerakan whales, tapi justru yang terjadi adalah pembuktian bahwa para whales pun nggak selalu benar. Begitu. Jadi market itu nggak 100% dikontrol oleh para pemegang dana. Begitu. Mereka kadang-kadang melakukan kesalahan dan market bisa melakukan hal yang irasional. Gitu. Jadi sekali lagi justru on-chain ini adalah pembuktian bahwa para bandar selalu menang itu salah ya. Para bandar seringkali rugi juga dalam kondisi market yang nggak normal gitu ya. Jadi sekali lagi tujuan dari on-chain analysis ini adalah bukan untuk menggantikan technical analysis ya, tapi tujuannya adalah untuk kerjasama dengan technical analysis untuk kita bisa membuat satu kesimpulan yang lebih akurat gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perkenalan mengenai on-chain analysis. Sekarang kita akan masuk dulu ke data yang akan kita bahas. Yang pertama seperti biasa adalah pembahasan mengenai Bitcoin Exchange Net Flow. Pertanyaan biasanya, kenapa bang nggak bahas outflow aja? Jadi gini, ya, net flow ini adalah rumusnya seperti ini. Inflow dikurangi outflow. Jadi saat sudah keluar net flow, ini adalah selisih dari ya ini antara inflow dengan outflow. Artinya saat keluar salah satu bar di sini langsung sudah terlihat selisihnya mana yang lebih banyak. Banyakkan yang masukin atau keluarin dana dari exchanger.
gitu ya. Dan sekali lagi kalau kita di sini ya, positive value mengindikasikan reserve is increasing. For spot exchange, high value ya yang warna hijau ini menunjukkan selling pressure. Jadi rada kebalik. Kalau TA biasanya hijau itu bullish, kalau merah itu bearish. Di sini hijau itu malah bearish. Karena kenapa? Ini menunjukkan selling pressure. Karena banyak orang yang mengirim Bitcoin mereka ke exchanger. Nah, sekarang pertanyaan gue satu gini. Kalau lo punya Bitcoin di cold wallet, misalkan di Ledger, di MetaMask, ya, sorry, itu hot wallet ya. Kalau cold wallet itu kayak Ledger, Trezor, dan lain-lain. Kalau hot wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, dan lain-lain juga. Nah, lo kirim ke exchanger. Kemungkinan besar lo mau ngapain? Kemungkinan besar lu mau menjual BTC lu. Makanya ya di si Netflow ini apabila bar hijau apalagi tinggi ini menunjukkan bahwa ada probability orang akan menjual BTC mereka. Pasti nggak? Nggak. Makanya di sini disebutnya selling dia itu possible ya possible selling pressure. Nggak pasti gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam beberapa hari terakhir terjadi banyak pengeluaran BTC dari exchanger ya tentunya ini setelah drama FTX. Tapi kali ini ada sedikit kasus yang berbeda. Biasanya dikeluarkan dari exchanger tujuannya untuk di hold jangka panjang gitu kan. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat banyak yang mengeluarkan BTC dari exchanger mereka itu karena takut exchangernya jebol ya. Contohnya Binance kemarin dalam sehari seingat gua 1, berapa miliar US gitu keluar ya. Nah, jadi ini bisa dibilang biasanya adalah buying pressure, tetapi kasus khusus ya makanya kalau kita lihat cenderung malah sideways aja. Nah, tetapi setelah sudah beberapa hari lewat dari November kemarin, kalau kita lihat di sini di bulan Desember mulai harga sedikit pelan-pelan naik lagi. Ya kemarin kan sempat sampai terendah itu ke 15 ribuan ya. Dan di sini kalau kita lihat dia pelan-pelan naik ke 16.000, bahkan kemarin sempat 18.000, sayangnya sekarang kembali ke sekitar 16.700-an ya. Tapi intinya apa? Dalam masa-masa ini banyak terjadi akumulasi. This is good ya. Overall, this is good. Nah, ini adalah data net flow untuk exchanger. Berarti ini ngomongin soal para bandar dan retailers ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah para miners juga setuju atau tidak ya? Kalau kita lihat di sini sama-sama ini adalah net flow ya. Sama persis rumusnya inflow kurangi outflow juga, tetapi perbedaannya ini adalah data para miners. Jadi yang dipantau adalah wallet-wallet para miners ya. Nah, kalau kita di sini sedikit berbeda dibandingkan dengan para retailers dan bandar. Kalau kita di sini mereka cenderung lebih bingung ya. Ada beberapa hari cenderung outflow tapi beberapa banyak inflow juga ya. Bahkan beberapa hari terakhir ini malah cenderung netral aja ya. Paling outflow dikit, lalu di sini inflow dikit dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk para miners dia mungkin cenderung sedikit bingung ya. Jujurnya gue juga jadi para miners bingung ya. Kalau para retailers dan bandar ya udah lu tinggal hold aja kan, that's it. Tapi para miners lu harus mikirin soal lu harus ngegaji pegawai lu, bayar listrik dan lain-lain. Jadi ya mungkin ini dia gambarannya ya. Mereka bingung selama FTX jebol ini ya. Overall cenderung banyakkan outflow sih ya. Tapi ya baik lagi, overall masih belum terlalu jelas gitu ya. Nah, kemungkinan yang akan atau bisa bilang bukan akan, tapi yang membuat kemarin ini sedikit drop adalah leverage. Tapi kita belum tahu, kita lihat di belakang ya. Sebelum kita masuk ke bagian leverage, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa di sini Binance sedang ada perpanjangan event. Ya, jadi kemarin kan sudah ada new user campaign. Nah, kali ini diperpanjang dengan hadiah yang berbeda, ya. Jadi kita bisa di sini kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan 200.000 BIDR dengan mengikuti program new user campaign, ya. Jadi bagaimana cara mengikutinya? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 11 Desember sampai tanggal 27. Jadi masih ada waktu buat lo yang tertarik. Nah, gimana caranya? Yang pertama, peserta harus menyelesaikan proses registrasi pada masa periode kampanye dan berkesempatan mendapatkan 100.000 BIDR hanya dengan registrasi saja, ya. Nah, selanjutnya setelah itu, peserta yang juga melakukan proses first trade akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 100.000 lagi, makanya totalnya jadi 200.000. Dan yang keren adalah ini tidak ada minimum trade-nya, ya. Nah, yang ketiga, kegiatan ini dilakukan atas dasar first come first serve untuk registrasi yang valid dengan kuota maksimum 1.000 pemenang. Jadi, siapa cepat dia dapat. Dan yang terakhir, jangan lupa juga ya, jangan cuma asal aja
buka akun, tapi kalian harus juga mengisi formulir survei ya. Jadi kurang lebih seperti itu event pertama. Nah, event kedua adalah event surprise akhir tahun ya, di mana kita bisa mendapatkan jutaan rupiah dengan masuk atau mengundang teman-teman kita masuk ke Telegram Binance Indonesia ya. Ini berlangsung dari tanggal 6 sampai 25 Desember 2022. Caranya simple ya, ajak teman Anda untuk bergabung ke Telegram Binance Indonesia. Kirim setidaknya 3 pesan setelah bergabung. Anda dan teman Anda berkesempatan untuk dapat total hadiah jutaan rupiah. Sekali lagi dari tanggal 6 sampai tanggal 25 Desember. Untuk member baru, kalian tinggal gabung ke Telegram Binance Indonesia. Proaktif di grup Binance Indonesia dengan mengirim setidaknya 3 pesan setelah Anda join. Dan yang terakhir, isi form Binance Survey di bawah sini ya. 10 member yang gabung setelah tanggal 6 Desember akan dipilih secara acak. Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 300.000 BIDR. Ya, gampang banget, nggak? Cuma tinggal masuk ke Telegram aja. Ya, as simple as that. Terus kalian kirim 3 pesan dan isi form Binance aja. Yang untuk member lama ya. Untuk member lama, kalian bisa ajak teman gabung di Telegram @Binance Indonesia. Klik profil grup Binance Indonesia, klik tambah anggota, isi form Binance Survey ya, sama seperti tadi, dan akan ada 10 pengundang yang akan dipilih secara acak, masing-masing mendapatkan 400.000 BIDR. Jadi luar biasa ya. Nah, ini adalah event kedua. Event ketiga adalah deposit contest ya, bonusnya selangit. Jadi bukan trade, bahkan hanya deposit saja ya. Jadi kita bisa di sini total hadiahnya sebesar 100 juta BIDR. Ini berlangsung dari tanggal 6 Desember sampai 19 Desember. Nah, ini udah sedikit mepet ya. Nah, makanya buat kalian tertarik secepat mungkin ikut. Nah, jadi dapatkan kesempatan untuk meraih total hadiah sebesar 100 juta BIDR untuk 200 pemenang. Dari tanggal 6 sampai 19, daftar di sini dan kalian akan nanti masuk di sini ya. Masuk ke list ini, tinggal kalian lihat seberapa besar volume deposit kalian. Semakin besar juga maka hadiah akan kalian dapatkan dari total kontes dari si deposit ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu event-event baru di Binance, dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges ya. Jadi kalau kita di sini ada dua garis warna biru dengan garis warna ungu lah di sini ya. Ada yang bilang ungu, ada yang bilang biru. Gua ngelihatnya sih biru ya. Gua ngelihatnya ungu ya. Nah, jadi yang warna putih ini adalah harga dari Bitcoin dalam bentuk USD. Nah, yang warna ungu ini adalah Estimated Leverage Ratio. Cara pakainya gimana, Bang? Nah, jadi ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user on average. Bahasa simpelnya apa? Bahasa simpelnya adalah semakin tinggi yang warna ungu ini, semakin besar leverage yang dipakai oleh para user on average. Begitu ya. Cara bacanya gimana? Ada dua hal yang sering kali terjadi dalam si Bitcoin Estimated Leverage Ratio ini. Yang pertama adalah short squeeze dan yang kedua adalah long squeeze. Nah, short squeeze ini kita bisa ambil contohnya di sini, ini yang paling ekstrimnya ya, yaitu adalah harga meningkat dengan tajam, di waktu bersamaan estimated leverage ratio turun juga dengan tajam. Nggak selalu harus setajam ini ya, tapi untuk contoh kita ambil yang paling ekstrim supaya gampang dilihatnya secara visual ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa secara leverage dia meningkat terus ke atas, tapi harga stuck di sini. Harga stuck. Tiba-tiba kalau kita di sini mulai harga meningkat, dan satu saat kita bisa lihat di sini leverage-nya turun dengan ekstrim, harga meningkat dengan tinggi. Artinya apa? Banyak yang terkena likuidasi, dan sesuai dengan namanya siapa yang kena likuidasi? Yaitu adalah posisi short. Maka dari itu seringkali kita sebut sebagai short squeeze atau posisi short yang tertekan, bukan squeeze itu ya tertekan sih technically ya. Intinya adalah posisi short yang banyak kena likuidasi ya. Nah, jadi secara visualisasinya seperti ini. Anggap lo punya posisi short. Saat lo punya posisi short tentunya ada harga likuidasi ya. Buat lo yang pernah main futures pasti sudah hafal. Ada yang mungkin sudah trauma kalau ngelihat harga likuidasi. Nah, saat si A misalkan, si A saat di sini dia aman. Lalu harga meningkat ke sini. Sampai titik tertentu dia kena likuidasi. Saat dia terkena likuidasi, apa yang terjadi? Posisi short dia ya tertutup ya, bangkrut kesannya ya. Nah, saat dia bangkrut posisi shortnya, maka selling pressure berkurang karena posisi short dia ya terlikuidasi. Akhirnya harga meningkat lagi. Si B yang tadinya aman di sini, karena dia meningkat harganya ke sini, maka si B pun kena likuidasi lagi. Kena lagi, dan seterusnya. Ini seperti efek domino ya. Jadi satu posisi short mengenai lagi likuidasi yang lain, dan seterusnya.
Nah, ini disebut sebagai short squeeze. Long squeeze adalah kebalikannya. Nah, untuk long squeeze kita bisa di sini dia lebih cenderung seperti ini, turun bersamaan dengan harga. Ya, jadi kita bisa di sini cenderung stabil di sini ya, kurang lebih mirip-mirip di poin yang sama. Saat harga mulai turun ya, nah leverage juga mulai turun di waktu bersamaan. Nah, kalau seperti ini artinya menunjukkan bahwa posisi long yang tadinya aman di sini kena liquid, dan terus turun bersamaan dengan estimated leverage ratio. Nah, ini artinya adalah terjadi long squeeze atau posisi long yang terkena likuidasi. Jadi sebenarnya cuma dibalik aja dari posisi short squeeze. Nah, kalau kita lihat ya, belakangan ini sebenarnya ya dari sini ya bisa dibilang dari Mei 2021 sampai di sini ya, Oktober 2022 itu leverage meningkat dengan eksponensial ya. Nah, akhirnya setelah ya ini ya bisa dibilang ya setelah FTX ini ya, setelah FTX kita bisa lihat banyak yang terkena likuidasi dengan posisi long ya, alias terjadi long squeeze yang lumayan ini ya, lumayan ekstrim sebenarnya kalau kita di sini ya. Kita bisa lihat harga turun bersamaan dengan estimated leverage ratio. Nah, jadi setelah itu kita bisa lihat secara leverage mulai berkurang dengan signifikan. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, yang kemarin terjadi sebenarnya adalah long squeeze masuknya ya, karena kalau kita di sini leverage mulai meningkat dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 14. Di tanggal 14 ternyata mungkin banyak orang yang terlalu percaya diri ya bahwa ya mungkin mereka merasa BTC akan lanjut lagi naik ke atas, jadi mereka terus pegang posisi long mereka, ternyata mulai terlikuidasi. Turun, mereka kena liquid, dan sekarang estimated leverage ratio-nya mulai turun. Ya. Nah, jadi ini dia penyebabnya guys, ya ketemu ya. Lagi-lagi leverage. Ya, jadi leverage ini sebenarnya kayak pedang bermata dua, ya. Dimana di waktu bersamaan bisa bikin kita profit luar biasa, ya. Tapi di waktu bersamaan juga sering membuat orang bangkrut juga luar biasa. Ya, jadi hati-hati penggunaan leverage, ya. Dan selalu menggunakan SL dan yang pasti jangan pakai uang panas. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya ketemu juga penyebabnya kenapa kemarin drop di sini ya. Tanggal 14 dan 13 Desember kemarin kita bisa lihat Bitcoin di 17.000 nyaris 18.000. Dia menemukan local top di sini. Ternyata waktu turun kena long squeeze ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan geser ke MVRV. Ya, kita lihat apakah kita masih dalam keadaan oversold atau tidak. Oke, dan seperti biasa kita akan tutup si on-chain ini dengan MVRV ratio. Nah, apa ini MVRV ratio? MVRV ratio adalah rasio antara coins market cap dengan realized cap. Ini mengindikasikan apakah harga sekarang ini overvalued atau tidak. Ya, cara penggunaannya sangat mirip seperti RSI, tapi ngitungnya nggak sama. Ya, jadi saat dia menembus angka 3,7, ya ini dia sedang overbought. Sementara kalau dia tembus di angka di bawah 1, ini menunjukkan dia sedang oversold. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita gunakan di siklus kemarin 2020 ya, ini sangat profitable sebenarnya ya. Kalau lu waktu itu akumulasi saat terjadi COVID crash di sini ya, saat MVRV menunjukkan dia sedang oversold, lu akumulasi di daerah sini ya di angka ya 5.000 6.000-an. Nah, dan lu TP di 3 tempat di mana dia kena di atas dari 3,7, lu harusnya profit luar biasa ya. Di 6.000-an, lu TP pertama itu di 39.000, TP kedua itu di 55.000 dan TP ketiga di sekitar 61.000 ya. Lu TP 3 kali di sini harusnya sudah sangat profitable. Nah, jadi kalau kita lihat di siklus sebelumnya MVRV ini track recordnya bagus ya. Untuk sekarang kita bisa lihat bahwa MVRV menunjukkan Bitcoin masih dalam keadaan oversold ya, oversold dan sudah cukup lama sebenarnya di dalam keadaan oversold. Pertama kali masuk di daerah oversold itu di Juni ya, Juni 2022. Dan sempat keluar sebentar di Juli ya, saat di sini ada rally sedikit. Sayangnya di Juli ini ada ini ya, Juni Juli Agustus lah seingat gue ya. Itu ada urusan si Luna ya, Luna. Jadi akhirnya drop lagi dan masuk ke dalam keadaan oversold lagi. Nah, jadi untuk sekarang kita masih lihat masih sama seperti kemarin dalam keadaan oversold dan ini tentunya sedikit berbeda dibandingkan dengan siklus sebelumnya yang hanya sebentar saja masuk ke sini ya. Jadi secara MVRV sebenarnya ini masih tempat yang bagus untuk kita akumulasi. Tetapi bukan berarti ini nggak bisa lebih dalam lagi ya. Buat lu yang pengen lebih tahu detailnya seperti apa, probability-nya bisa sampai ke price range berapa, lu boleh ngikutin DCWT kita yang kita update nyaris setiap hari lah ya.
Nah, itu biasa akan diupload jamnya 12:30 sampai jam 1 siang. Ya, buat lu yang belum nonton silakan boleh lihat ada playlistnya DCWT ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi untuk harga yang lebih detail di mana kita akumulasi secara spot maupun futuresnya bisa pertimbangkan untuk nonton di DCWT sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Dan overall kita bisa lihat ya kondisinya masih ya cukup berantakan lah ya. Karena mau tidak mau kripto ini kena berbagai macam badai ya. Badai makroekonomi kena ya karena kita tahu kondisi sekarang US yang tidak bisa money printing. Dan ini adalah pertama kalinya cryptocurrency nggak dapat money printing saat dia sudah dalam keadaan bear market ya. Jadi kita harus tunggu sampai the Fed yang mulai pivot. Nah, untuk pembahasan lebih detail boleh di CWT, itu gue lebih sering bahas. Nah, selain itu juga, kita kena permasalahan yang spesifik untuk kripto. Mulai dari Luna, Voyager, Hodlnaut, lalu ada FTX, dan FAT yang nggak beres-beres sampai sekarang urusan Binance juga. Ya, jadi, ya lagi-lagi kita sedang dalam satu masa-masa yang cukup mengerikan di dunia cryptocurrency. Tetapi kalau gue pribadi ya selama lu tahu kenapa lu invest di Bitcoin, Ethereum dan berbagai macam altcoins yang lu pilih, harusnya nggak masalah ya. Jadi kita jangan sampai berpikir bahwa yang paling penting adalah naiknya berapa. No ya. Yang paling penting adalah fundamentalnya dulu. Kenapa lo beli Bitcoin? Kenapa lo beli ETH dan berbagai macam alts lain? Kalau lo nggak bisa jawab itu, nah itu bahaya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.